main situ jadi salangku cantik ini anak Siapa itu? kalau basar ini gagah ini. Konku bilang jangan begitu nggak endak. Kono malaikat lewat nggak kawin den dia. Jadi sudah so lama so tepan begini tiba-tiba pas kawin, ku kasih ingat lagi. Ku bilang endak nggak ingat. Nggak ada itu yang lalu yang anak bilang gagah ini anak. Kon langsung saya bilang baik kon malaikat dengar kon jadi gitu. Nggak kawin den dia. Kawin betul. Itu memang itu saya tahu kenapa kon bisa jadi begitu. Ini berarti dari kecil ya Uma ini Iya, dari kecil so gagah. Masuk 92,15 Mon FM Ngape radio. Kayaknya cuma ngantuk. Tidak, cuma ngantuk. Satu tar kopi itu, kopi balangan. Bila kopi sedap sekali. Kalau kamu kamari kon rasa ini kopi barasa sekali. Batumbu. Pinis-pinis leher ya. Oke, jadi ini ada hasil buah hati ya. Ada Kiara dan Kiral. Ada Kiara dan Kiral. Satu pasang kain luar biasa. Ini di luar kebiasaan sebenarnya karena rezeki sebenarnya kan. Jadi Kiral sama Kiara itu beda 4 tahun. Jadi kenapa saya kasih beda 4 tahun? Programnya orang beda 4 tahun soalnya takutnya itu kalau pada saat dia umur 2 tahun itu mungkin sayang-sayangnya orang itu sama Kiral mulai pudar, mulai habis karena sudah ada datang ini ya sudah. Jadi pada saat Kiral masuk TK ini baru lahir. Jadi artinya dia tidak terlalu bagaimana karena dia sudah mulai sibuk dengan DP teman-teman di TK, orang juga sibuk dengan Kiara. Wah, gitu. Jadi oke, baik. Ini orang mau bahas ya mendapatkan Kiral dan Kiara ya. Pasti ada di balik ini ada seorang perempuan. Woi, perempuan tangguh. Tenis sedikit ini boleh. Maksudnya Kak Enda itu dengan Humaira Uma ya. Itu bagaimana sampai akhirnya bisa mendapatkan pasangan yang luar biasa ini? Yang apa? Yang mak comblang di sini Antok Kuleng. Kakak Antok Kuleng ya? Antok Kuleng. Jadi sampai sekarang itu orang tidak bisa lupa DP Dia dia kasih kenal saya dengan Uma melalui DP sepupu Lia. Oh iya, Lianya Ajin ya. Iya, Lianya Ajin. Jadi orang sampai sekarang bisa bingung, kenapa aku dapat Uma di mana? Nggak pernah muncul di Untika tiba-tiba kan? Jadi dong dua ini, dong dua ini trompet penghubung waktu itu. Jadi pertama dikasih kenalan, saya telepon di detik bang. Apa dia cuek-cuek? Oh, saya telepon, dia bilang bisa lagi urus KKN. Saya bilang aduh. Kalah kalau begini. DP terakhir, dorang kasih ketemu, kasih ulang. Bisa ya. Jalani dulu. Mulai dia minta lagu apa sama disik dulu apa. Disik juga. Wow. Jadi mulai so boleh ini. So boleh ditembak maksudnya. Berarti tadi rantai. Cuma dia musik apa jalan. Oke, siap. Jadi memang waktu itu susah juga mau dibilang karena saya sama Uma ini beda 8 tahun. Oh iya. Iya, beda 8 tahun. Jadi waktu saya biasa liburan semesteran waktu kuliah dulu. Jadi ini ada cerita di balik ini. Jadi pernah Harry Simon Nah, itu jadi waktu itu kan saya main-main sama di sebelahnya Ku kan kontrak sama Pak Sulaiman almarhum. Nanti Tuling. Iya. Jadi di situ Ku kontrak di situ. Terus tetangganya Uma. Nah, Uma ini sering main sama dengan kemenakannya Ku. Ini Yesi. Iya. Nah, jadi pas main-main situ, jadi salangku cantik ini anak Siapa itu? Kalau basar ini gagah ini. Konku bilang jangan begitu nggak endak. Kono malaikat lewat nggak kawin den dia. Jadi sudah so lama so tepan begini tiba-tiba pas kawin, Ku kasih ingat lagi. Ku bilang endak nggak ingat. Nggak ada itu yang lalu yang anak bilang gagah ini anak. Kon langsung saya bilang baik kon malaikat dengar kon jadi gitu. Nggak kawin den dia. Kawin betul. Itu memang itu saya tahu kenapa kon bisa jadi begitu. Berarti dari kecil ya Uma ini Iya, dari kecil so gagah. Masuk. Cie. Oke, dan awet luar biasa ya. Nah, terus yang itu batembak jadi mulai batembak itu di alun-alun. Di tempat kasihan cuy yang begitu guys. Itu alun-alun. Tapi alun-alun waktu itu gelap. Masih ada lampu-lampu kan. Baru-barunya kan. Baru-barunya alun-alun. Jadi memang situ baca cerita apa semua diterima.
B itu sanang T2. Artinya begini. Bagaimana kain berarti? Saya so lupa. Baru. Jadi pas waktu itu udah mulai jalan-jalan apa semua. Yang syukur dari ini Uma ini dia tidak tahu tapi masa lalu. Sampai sekarang ada. Oh, sudah. Tahu. Sama dekat-dekat kawin baru dia tahu. Tapi setelah lanjut sama dekat kawin. Oh, bapak simpan ternyata. Tidak, bukan disimpan, dia tidak tahu. Karena range umur yang jauh ini, dia tidak tahu dan trompet. Situ bang syukur saya kawin dia agak jauh dari range umur. Kalau cuma 2-3 tahun dong, saya tahu trompet kaliber dulu. Tapi terbantukan dengan itu ya terbantukan. Jadi saya mau kasih clue sama teman-teman, mau kasih nasihat sama teman-teman semua yang belum kawin. Kalau boleh kamu kawin yang agak jauh umur. Sebab kamu sampai zaman waktu itu tadi tahunya sampai calon mai tua. Jangan harus semua ikut. Ya insya Allah begini saja. Baik, oke. Yang paling klimaks pada saat melamar seorang Uma ini. Mahal. Saya udah dengar kayak dong cerita. Baru ini so habis bukan itu. Pokoknya mahal. Maksudnya pas mau bilang lamaran begitu. Maksudnya itu bagian. Dia yang tantang saya. Dia tantang. Silakan. Dia bilang kalau nggak berani lamar saya. Kalau nggak lamar saya secepatnya, saya semua dikasih kawin. Biasa orang ugi. Oh iya betul ya. Jadi kalau tidak dilamar cepat bahaya. Bapikir saya. Jadi ya memang usaha, mudung, cari doi waktu itu. Banyak ini ya. Iya, tapi intinya orang tidak mau menyusahkan orang tua. Iya, jadi CB itu saya cuma bilang, Pak, sama kalian, belum ada doi, Pak, belum sempat kumpul doi. Sudah, pokoknya Papa tinggal tanggung, panggil om-om semua lamar. Jadi nekat. Ya? Tapi memang orang harus nekat karena kalau mau kawin itu rezeki tiba-tiba datang. Kapan saya datang? Muncul tiba-tiba. Ada saja. Iya. Dan bagusnya Uma ini dia pas support. Iya. Semangat. Ayo. Gitu. Jadi kalau mau cari cewek, mau cari istri yang begitu. Yang pas support. Yang baduk ya, baru turun dua sama-sama turun PK sama-sama turun P boros. Biasa ada yang satu, jangan. Ini dia begini. Dia Pak Ide Inta Ibi. Jadi nah ini kan range-nya KN dengan Uma kan beda 8 tahun. Bagaimana itu maksudnya KN menghadapi seorang namanya perempuan pasti ingin pertama ingin disayang, ingin itu dipuji, utama, ya. Baru ingin dipuji. Betul. Baru juga ingin usahakan orang itu kalau dia marah, kasih katawa. Memang emosi kadang emosi. Namanya rumah tangga pasti emosi pasti akan ada. Iya. Jadi seminimal mungkin orang minimalisir untuk itu keadaan itu emosi itu. Jadi saya di rumah juga biasa kasih katawa dia, gara-gara dia dan anak-anak juga dorang mau sebelum tidur dorang mau kile-kile dulu apa semua. Jadi pada saat bangun pagi cium dulu semua anak-anak, cium istri apa semua, pagi-pagi tiap bangun pagi. Iya. Itu terus ya maksudnya. Iya. Berarti memang family man kayak ya insya Allah jadi begini terus. Kira bangga punya kakak ini macam-macam apa ini punya papa seperti kayak ini atau ya kalau Kiral yang penting cemilan malam. Cemilan ya. Itu kelihatan ada sedikit. Baik dan akhirnya membina keluarga bahagia lah, intinya keluarga kecil yang besar. Gimana ya? Insya Allah menuju ke situ, ke bahagia. Artinya orang sekarang lagi belajar sama-sama mengerti. Itu saya dulu. Sekarang ini orang lagi belajar bagaimana dia mengerti saya dan saya mengerti dia. Oke. Memang tadi Kain bilang dengan usia range yang 8 tahun ya perbedaannya. Pasti Kain sabar ya orang. Tidak. Kalau sabar, iya sabar. Masalahnya kalau mau bikin tugasnya anak-anak, saya nggak bikin tugas kalau sekarang gini. Curhat. Karena dia begini, karena dia saya anggap dia ini suka kasih saya dia akan makanannya saya itu pada saat keadaan panas. Gitu ya. Jadi pada saat nanti saya datang, baru dia siapkan semua DP. Jadi saya itu biasa kalau mau makan di luar, saya kasih tahu. Jangan sampai dia semua masak bahaya gawat itu. Berandang dilempar ini. Kalau tidak, cuma biasa di balik belakang tidur. Oh. Di balik belakang. Kain pernah bilang itu, saya ingat. Akhirnya begitu ingat.
kayak bilang kalau nanti ada pasangan ngurus Uma kan, Uma, maksudnya saatnya mau kasih bekerja dia juga berumah tangga. Iya, saya. Kenapa itu kayak? Kalau menurut saya kalau kasihan anak-anak. Kalau dari saya ini pribadinya saya kan banyak orang kan kawin yang menikah dengan sama-sama kerja kan dengan dorang ada dorang alasan sendiri kan. Kalau saya alasannya saya buat anak-anak. Karena cukup saya yang bekerja keras tapi sampai anak-anak ada yang lihat di rumah. Asik ya yang menjawab luar biasa ya. Karena saya takut sebentar dorang jadi kedekatannya dorang sama orang setengah mati susah. Jadi pada saat ada sosok mama di rumah, dorang bisa mengeluh, dorang bisa minta apa-apa. Jadi ada yang mediasi saya buat anak-anak dengan saya. Jadi macam contoh, sayang, anak-anak minta ini, anak-anak suka ini, anak-anak begini, anak. Jadi saya tahu. Kayaknya di luar kan? Saya di luar kan. Jadi saya tahu apa semua. Kalau DP mama kerja di kantor, sebentar siapa yang mau bilang begitu? Pembantu yang mau bilang, baik ini pembelajaran ini Pak, ini anak-anak minta begini kan tidak mungkin dong mau bilang begitu. Tapi kalau ada DP mama di rumah, dorang bisa curhat sama DP mama. Dan pasti DP mama itu kadang-kadang kan anak-anak itu kalau kayak macam kira laki-laki kan, pada saat dia mau minta apa-apa sama DP papa agak susah. Pasti jarang-jarang dulu kalau so besar. Kalau sekarang kapan dia mau minta boleh. Tapi kalau namanya anak laki-laki pada saat beranjak dewasa, pada saat dia mau minta sama DP papa pasti agak susah. Tapi melalui DP mama. Iya. Kalau pas saat dia baca DP mama, ada DP mama, dia tahu bagaimana mau minta sama siapa. Betul sekali. Masuk ini ya. Jadi sebagai panutan juga ya. Ini pembelajaran juga buat suami istri muda gitu yang punya anak baru gitu kan, ada pekerjaannya. Masuk di sini. Jadi inspirasi juga sana kain. Jadi kan banyak yang sadar setelah anak-anak mulai besar, baru sadar, sudah boleh, istri boleh resign dulu kan. Jadi kadang begitu. Kadang memang perasaannya orang itu pada saat ada anak sulit, anak-anak boleh besar, semua kan jadi kasihan juga kan. Jadi orang bilang sudah kita resign. Jadi saya sebelum saya berpikir mau resign semua, saya berharap sampai istri tak kerja, biar saya yang kerja. Luar biasa. Demi keluarga. Keluarga harta. Itu juga motivasi buat orang laki-laki. Betul ya. Betul. Supaya orang bisa orang bekerja karena orang ingat ada keluarganya orang di rumah yang menunggu. Luar biasa. Amin. Klimaksnya guys ya, berarti memang seorang ibu ya, seorang mama ini madrasah pertama bagi anak-anak ya. Dan suami juga sebenarnya kepala sekolah juga. Kepala sekolah. Itu ya. Dan itu yang satu poin yang kita angkat, yang kita ambil itu ya. Jangan bekerja istri ya. Iya. Kalau menurut saya, kan ada yang lain kan, kalau ada yang mau bangun ekonomi dulu semua untuk menuju bahagia, mungkin karena ekonominya yang dia pikir untuk bahagia, silakan. Gitu. Tapi kalau saya bahagia untuk menuju ekonomi yang bagus. Itu dari versinya kayaknya ya. Dan sekarang terbukti maksudnya santai-santai saja. Santai-santai saja. Pokoknya apa yang bisa. Jadi rezeki hari ini sudah untuk hari ini. Dan kita pakai untuk hari ini. Pokoknya pas-pasan. Macam beda dari kain yang lalu ini. Beda gitu, berubah. Ya, artinya bukan berubah, artinya orang menuju ke dewasa. Karena kemarin itu waktu orang kaos buku dapat tuh orang masih mencari jati diri bagaimana ini. Terakhir pada saat, tapi ini tergantung orang dapat pasangan yang bagaimana sebenarnya. Jadi kan Allah menciptakan orang itu berpasang-pasangan. Jadi orang seperti ini pasti akan dikasih juga orang yang seperti ini. Jadi pada saat orang berdoa untuk mendapatkan seseorang yang seperti ini, orang berubah terus diri untuk mendapatkan orang yang seperti itu. Dolom sekali di mana, dan pasti kebebasan maksudnya akan dibebaskan begitu. Maksudnya macam misalkan hobi gitu ya. Kira-kira ada ya kalau masalah hobi, alhamdulillah dia tidak ada dilarang. Tapi saya justru berubah. Dulu kan suka keluar malam semua. Tapi saya lebih suka di dalam rumah sekarang. Kalau mau ditanya sama dia, bilang kapan? Sayang keluar. Panas. Iya, maksudnya saya lebih suka kalau anak-anak rame-rame semua, saya suka keluar. Jadi jarang saya itu keluar sendiri kalau tidak dalam keadaan mungkin ada urusan di luar dan siapa ada bos atau apa semua. Tapi kalau selama saya mau santai-santai, saya masih bawa anak-anak dan istri. Macam seperti ini ya. Iya. Jadi kayak mau nongkrong atau mau di kafe semua pasti saya bawa. Harta yang paling berharga adalah keluarga.
keluarga, istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling